Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari di Rema Meja Sabda Minggu 7 Juni 2020. Kita semua tahu hari ini Gereja Universal merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Karena itu maka saya mengajak kita untuk bermenung bersama. Meskipun biasanya dianggap atau dirasa agak sulit untuk menyelami misteri Tritunggal Maha Kudus, tapi saya mengajak kita saat ini, sembari kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang terinfeksi positif virus corona dan sedang dirawat, semoga mereka pulih lagi. Sedangkan mereka yang sudah meninggal, semoga mereka mengalami kekekalan bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita bermenung bersama dengan belajar untuk menyelami misteri Allah Tritunggal Maha Kudus dalam kasih. Memahami Allah Tritunggal dalam kasih. Biasanya kita agak bingung atau kelabakan tatkala kita harus menjawab pertanyaan terkait dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan kepada kita dalam bentuk celotehan atau guyonan, tetapi bahwa itu kemudian mengajak kita untuk masuk dalam ranah refleksi tertentu. Mengapa tiga pribadi dalam satu Allah? Atau mengapa satu Allah dalam tiga pribadi? Bahasa kerennya akhir-akhir ini kita mendengar mengapa tiga dalam satu, satu dalam tiga, atau mengapa 3 in 1. Baik, berhadapan dengan kondisi ini kita mesti sampai kepada refleksi kritis. Ini bukan soal rumusan matematis. Ini juga bukan soal menghitung skor pertandingan bola kaki 3-1, 1-3. Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari. Terkait dengan misteri Tritunggal Maha Kudus, kita harus dengan tegas perlu mendapat penegasan bahwa rumusan iman tentang Trinitas bukan soal rumusan matematis, bukan juga soal jumlah. Kalau kita jatuh dalam rumusan matematis atau soal jumlah, awas, hati-hati, kita bisa jatuh dalam yang namanya tritheisme, yaitu ada 3 Allah dalam Gereja Katolik. Nah, dengan demikian maka anggapan teman-teman kita yang pernah bertanya tentang Allah Tritunggal Maha Kudus menjadi benar, bahwa kita menyembah berhala. Kalau begitu, apa yang harus kita buat agar kita mendapat pemahaman yang baik terkait dengan misteri Trinitaris ini? Tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, prinsip yang harus kita pegang adalah terkait dengan hakikat Allah. Bahwa hakikat Allah yang esa, adanya Allah yang satu itu berada dalam, atau hakikatnya adalah kasih. Kasih itulah yang dilukiskan dalam bacaan pertama hari ini melalui pengalaman perjumpaan Musa dan Yahweh di Gunung Sinai. Bahwa kasih itu mewujud dalam tindakan nyata Allah untuk menyertai, mencipta, memelihara, menolong, menyelamatkan, dan menyertai umatnya. Musa menghadap Yahweh di Gunung Sinai, dan ini merupakan perjumpaan sekaligus jawaban Yahweh atas permohonan dan peneguhan janjinya bagi Musa dan umat pilihan. Allah Yahweh menyatakan keadilan dan kasih-Nya pada umatnya
dan dia memberi kasih itu yang melampaui hukuman dalam pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita yang rela mengorbankan diri di salib untuk kita semua. Jadi inti yang hendak disampaikan kepada kita terkait dengan rumusan iman Katolik atas Tritunggal Maha Kudus, yaitu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang satu, yang mencipta, tidak menyendiri, tetapi selalu hadir, menyelamatkan, menyertai, serta membaharui atau menjiwai umatnya. Lalu kalau seperti itu, bagaimana kita memahami tiga pribadi dalam satu Allah? Bapak Ibu saudara-saudari, kita perlu sadar bahwa atau kita perlu memegang prinsip ini, bahwa konsep pribadi yang ada sekarang atau yang terkait dengan Allah Tritunggal Maha Kudus tidak seperti yang kita mengerti saat ini dengan kenyataan fisik. Maka hemat saya mungkin perbandingan dengan api ini membantu kita, mendekatkan kita pada pemahaman pengertian rumusan iman akan Tritunggal Maha Kudus. Walaupun catatan paling penting yang harus kita pegang di sana adalah bahwa tidak dapat dimengerti dengan tuntas membandingkan Allah Tritunggal Maha Kudus dengan inspirasi khotbah manapun. Bahwa di dalam api ada tiga unsur yang bergerak bersama dalam satu kesatuan, ya, dalam satu kesatuan ya, yang kita sebut api. Cahaya, terang, panas. Ketiganya bisa dibedakan, tapi tak bisa dipisahkan. Ada dalam satu kesatuan, yaitu api. Cahaya memberi terang dan kita bisa lihat sekitar kita. Cahaya dan terang ini kemudian memberi panas yang memberi kehangatan. Ketiganya berbeda, tapi tak bisa dipisahkan dalam satu ikatan yang kita sebut dengan api. Ini hanya perbandingan Bapak Ibu saudara-saudari. Tidak bisa untuk menjelaskan kajian tentang Trinitas dalam konteks perbandingan seperti ini. Tetapi setidaknya ini membantu kita untuk melihat realitas relasi cinta kasih Allah Tritunggal Maha Kudus di dalam kenyataannya bagi kita umat beriman Kristiani, teristimewa umat Katolik. Mengapa? Mengapa tidak bisa menjelaskan secara tuntas? Hal ketiga yang penting untuk kita pegang dalam hidup keberimanan kita adalah bahwa kalau misteri Tritunggal Maha Kudus ini dijelaskan dengan tuntas, maka yang pasti bukan sebuah misteri. Inilah misteri Allah, dan hanya iman yang menolong untuk dipahami. Karena indera akal budi tidak cukup. Kalau tuntas utuh dikupas tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, maka Dia bukan Allah lagi. Kalau begitu, saudara-saudariku terkasih, apa pesannya bagi kita? Tritunggal Maha Kudus menyatu dalam kasih yang saling melengkapi, menemani, dan bahkan mau mengorbankan diri bagi yang dikasihi. Itulah yang dikumandangkan dalam Injil hari ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengaruniakan Putra Tunggalnya supaya setiap orang yang percaya mengalami keselamatan dan
mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyertai, menerangi langkah hidup kita. Kasih yang sama akan memungkinkan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itulah teladan yang diberikan Paulus kepada kita dalam bacaan kedua pada hari ini. Paulus mengakhiri suratnya dengan desahan salam dan berkat. Paulus memotivasi kita untuk saling memberi salam dengan pernyataan kasih, pengampunan, dan kesatuan dalam Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kesatuan ini mengalirkan berkat, kasih, dan persekutuan. Kalau begitu, maka kita semua dalam iman yang sama diutus untuk membawa kasih bagi sesama, bahkan dalam segala kerumitan hidup seperti saat ini ketika dunia berhadapan dengan COVID-19. Seorang bapak, ia bekerja di ladangnya, tetapi setiap pagi sebelum ia menuju ke ladangnya dan setiap sore ketika dalam perjalanannya, setiap pagi ketika dalam perjalanannya menuju ladangnya, ia singgah sejenak di gereja yang akan ia lewati dan menandai dirinya dengan tanda salib. Setiap sore ketika ia kembali dari ladangnya, ia singgah sejenak di gereja yang sama dan menandai dirinya dengan tanda salib, lalu kembali ke rumah. Tritunggal Maha Kudus selalu menyertai perjalanan hidup kita. Kita bermenung, Allah menolong kita. Amin.